Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Rahmawati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan mata pelajaran tentang ilmu kalam. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian akhlak. Yang dimaksud dengan akhlak itu adalah dasar-dasar pokok keyakinan dan kepercayaan yang harus diyakini oleh manusia. Jadi yang namanya akhlak itu adalah suatu keyakinan, yang keyakinan itu adanya di mana? Di hati kita. Nah, dasar-dasar keyakinan yang harus kita percaya di hati kita itu ada berapa? Ada 6. Nah, 6 ini apa saja? Nah, 6 dasar keyakinan itu terdapat di dalam rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya kepada para malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasulullah SAW. Yang kelima, percaya kepada hari akhir. Dan yang keenam, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu adalah rukun iman. Yang pertama, rukun iman. Yang pertama adalah rukun iman yang pertama itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi suatu keyakinan yang ada di hati kita. Setiap agama itu pasti ada yang namanya Tuhan. Nah, Tuhannya, Tuhan manusia itu adalah Tuhan agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus yakin di hati kita. Kenapa kita harus yakin di hati kita? Karena Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini tidak mempunyai bapak dan tidak punya anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Apa buktinya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada? Jadi Allah itu ada, tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Tapi Allah itu ada. Kita harus yakin, kita harus percaya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada. Apa buktinya? Langit dan bumi beserta isinya. Langit ada isinya, bumi juga ada isinya. Itu bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kita harus yakin walaupun kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa merasakan. Apa yang kita rasakan? Yaitu rohimnya, kasihnya, pengasihnya pada Allah Subhanahu wa taala itu. Kita diberikan suatu kenikmatan yang Allah berikan, itu adalah suatu bukti kalau Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Setiap hari kita diberikan nikmat yang harus kita syukuri setiap hari. Oleh karena itu Allah akan menambah lagi nikmat kita. Itu adalah satu bukti kalau Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu memberikan nikmat kepada kita, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, kita percaya adanya malaikat Allah. Jadi yang kedua itu kita harus percaya kalau malaikat itu ada. Kita yakin walaupun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi malaikat itu bisa melihat kita. Ada malaikat itu. Buktinya apa? Buktinya Pak Rasulullah SAW bisa berikan wahyu, disampaikan wahyu berbentuk, buktinya apa tuh? Al-Quran. Terus malaikat penyambut nyawa ada. Buktinya apa? Setiap kali orang meninggal dunia pasti nyawanya dicabut oleh malaikat. Itu kita harus percaya kalau malaikat itu ada. Terus kemudian yang ketiga, kita harus percaya dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu setiap kali para rasul yang diberikan kitab itu. Nah, ini kitab yang terakhir adalah kitab. Setiap agama itu memiliki kitab masing-masing. Nah, di sini kita itu yang harus sebagai agama Islam yang harus kita percaya itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Itu yang harus kita yakinin. Ada lagi orang-orang Nasrani, ada yang kitabnya Injil, ada yang kitabnya Al-Quran. Nah, kita itu sebagai umat Islam itu kita yakinin adalah Al-Quran.
Terus kemudian yang ketiga itu percaya kepada keempat itu percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, Rasul-Rasul Allah itu banyak, nabi-nabi itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, dan yang terakhir yang 25 adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang harus kita patuhi, yang harus kita menjadikan tuntutan buat kita adalah Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Nah, kita sebagai seorang muslim yang takwa, sebagai muslim yang percaya, yang memiliki iman, kita itu harus percaya kalau hari kiamat itu pasti ada. Walaupun kita nggak pernah tahu kapan, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga nggak tahu kapan. Malaikat sendiri pun tidak tahu. Malaikat tinggal nunggu aja perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hai malaikat, tiup tuh sangkala. Nah, maka akan meniup. Kita nggak tahu kapan waktunya. Apa hari ini, atau besok, atau nanti malam, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita tinggal nunggu aja. Kalau misalkan kita lihat dari ciri-cirinya itu sudah mendekati ciri-ciri hari kiamat. Ya, kita harus percaya kalau hari kiamat itu ada, tapi entah kapan adanya. Yang keenam, itu kita harus percaya, yakin akan takdir baik dan takdir buruk. Nah, takdir baik itu biasanya orang selalu menginginkan apapun bentuknya, takdir pasti ingin yang baik-baik aja. Ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, pasti orang manusia itu menolaknya. Itu harus percaya ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, ini adalah takdir yang Allah berikan. Tapi bisa nggak dirubahnya? Bisa. Takdir buruk itu bisa dirubah menjadi takdir yang baik. Takdir baik pun bisa menjadi takdir buruk. Jadi ketika kita mendapatkan takdir yang baik, kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat takdir yang buruk, ya tetap kita bersyukur juga. Mungkin dengan adanya itu akan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Terus selanjutnya, kedudukan dan tujuan akidah itu, kedudukannya apa dalam Islam? Kenapa kita harus mempunyai akidah? Nah gini, jadi yang dinamakan dengan akidah itu diibaratkan adalah suatu fondasi di hati kita, di diri kita. Jadi diibaratkan gini, ketika kita mau membangun rumah, itu kan di bawahnya ada tuh namanya dengan fondasi kan. Fondasinya itu kalau fondasinya kuat, maka rumah yang kita bangun, mau rumahnya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kalau fondasinya kuat di bawahnya, maka akan kokoh rumah tersebut. Begitu juga dengan kita. Kalau akidah kita kuat, kita meyakini yang 6 tadi, dasar-dasar keyakinan kita kuat, maka apapun yang menghadang, yang menggoyahkan hati kita, jiwa kita, diri kita, itu tidak akan tergoyahkan. Sama hanya dengan rumah. Kalau rumah nggak pakai fondasi, baru sampai di itunya aja udah pada rubuh semuanya. Nah, batu batanya apa? Terus kemudian pasirnya itu apa? Nah, batu batanya terus ke atasnya itu adalah ibadah kita. Gitu. Kalau misalkan ibadah kita bagus, maka rumahnya juga bagus. Kalau ibadah kita yang bagus, ya akhlaknya kita bagus. Kalau rumah itu dibangun dengan bahan-bahan yang bagus, hasilnya akan bagus juga. Kalau misalkan kita fondasinya udah bagus nih, udah kuat nih, terus tetapi ibadahnya kurang, maka akhlak kitanya nggak akan bagus gitu. Jadi akidahnya itu adalah fondasi. Nah, sedangkan ke atasnya karakter kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu adalah berbentuknya ibadah. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.